Shalom. Damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Hidup saling membangun dalam kasih Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Masih banyak orang yang dalam perkataan, tindakan, maupun pengajaran tidak memperhatikan dampak dari tindakannya itu. Banyak yang pada akhirnya menghasilkan dampak ayat amarah, perselisihan, perdebatan, kebencian, dan lain-lain. Alkitab hari ini mengingatkan kita semua untuk memperhatikan perkataan, tindakan dan pengajaran kita agar berdampak membangun orang lain. 1. Segala sesuatu harus berguna untuk membangun. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 2 Korintus 10 ayat 8. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Perkataan dan perilaku seorang pengikut Kristus tidak untuk menjatuhkan, menghakimi maupun melukai tetapi hanya untuk membangun rohani dan menuntun pada kebenaran. 2. Fokus hidup anak Tuhan hanya pada hal yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hanya pengikut Kristus yang perkataan dan perilakunya membangun rohani orang lain serta mendatangkan damai sejahtera yang diakui Tuhan sebagai anak-anaknya. 3. Saling membangun lewat saling nasihati. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat bukan untuk menghakimi atau menghukum tetapi untuk membangun sesama. Orang yang punya masalah di hati tidak akan bisa membangun sesamanya lewat perkataan maupun tindakannya. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jagalah hati agar setiap perkataan dan tindakan kita bisa memberikan kehidupan bagi dan membangun orang lain. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup anak Tuhan pasti perkataan dan tindakannya selalu membangun serta memberikan kehidupan bagi sesama, bukan menjatuhkan atau melukai sesamanya. Tuhan Yesus memberkati.